Halo. Suara saya terdengar? Terdengar. Bisa, Ustaz. Oke. Ini baru terdengar atau dari tadi sudah terdengar? Baru. Oke. Afwan. Baik. Afwan tadi nggak sadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah hafizakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembahasan tentang ibadah hati. Ibadah hati. Kemarin masih tersisa pembahasan tentang roja dan khauf. Roja adalah berharap kepada Allah dan khauf itu adalah takut kepada Allah. Dua hal ini, roja dan khauf kepada Allah, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, ini ada cara mengaturnya, ada cara memanagenya, ada cara atau seni di dalam menyikapi bagaimana kita beribadah dengan rasa takut dan harap ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, yughallibu janibar roja'i fi halil marodi. Ketika keadaan sakit, itu seseorang hendaknya memperbanyak sisi harapnya. Wa janifal khaufi fi halis sihat. Dan ketika keadaan sehat, seseorang itu hendaknya memperbanyak sisi rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Li'annal maridho munkasirun dhaifun nafsi. Karena orang yang sakit itu munkasir, rapuh, lemah jiwanya. Yang namanya orang sakit itu dia akan rela melakukan apapun supaya rasa sakitnya itu selesai. Itu namanya orang sakit. Orang sakit bahkan cuma pusing gitu kan, cuma mumet, cuma puyeng, maka dia akan rela melakukan banyak hal supaya rasa sakitnya itu hilang. Wasa an yakuna qad iktaraba ajaluhu. Dan bisa jadi ajalnya itu sudah dekat. Kalau orang sakit, bisa jadi ajalnya dekat. Fayamutu, kemudian dia mati. Wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Maka kalau dia memperbanyak atau memperbesar sisi harapnya kepada Allah. Sisi harap itu maksudnya begini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Dia punya harapan besar bahwasanya ibadahnya yang selama ini diterima, tobatnya yang selama ini diterima, dosa-dosanya yang selama ini dihapus oleh Allah, itu namanya sisi harapan. Nah, kalau lagi sakit, sisi ini bagusnya diperbanyak, diperbesar. Kenapa? Kalau seandainya Allah takdirkan dia mati dengan sebab sakit tersebut, wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Dia mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Dia mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah, dan ini bagus. Tapi sebaliknya, wa fi halis sihati, ketika keadaan sehat, yakunu nasyitan mu'ammilan tulal baqai. Maka orang yang sehat itu nasyiton, dia itu semangat, dia itu giat. Kemudian mu'ammilan itu banyak cita-citanya. Cita-citanya itu masih banyak. Oh, nanti saya bakal melakukan ini, saya bakal melakukan ini. Tulal baqai. Panjang cita-cita, panjang angan-angannya. Fayahmilu dzalika. Maka bisa jadi hal tersebut akan membawa dia
alal asyari wal batori, kepada sikap asyar, kepada sikap dia bersenang-senang secara berlebihan, wal batori, dan sikap bator. Bator itu adalah sombong. Fa yughallibu janifal khaufi liyaslama min dzalik. Maka kalau orang sehat itu dia bagusnya memperbanyak sisi rasa takutnya kepada Allah. Supaya selamat dari asyar dan bator, merasa sombong. Wah, saya sehat nih, alhamdulillah saya sehat. Tapi ketika sehat dia harus banyak sisi rasa takutnya kepada Allah. Jangan-jangan nanti sholat saya tidak diterima, jangan-jangan nanti tobat saya tidak diterima, jangan-jangan nanti kesalahan saya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbanyak ketika sehat. Kenapa? Supaya jangan sombong. Wakila, dan juga ada yang mengatakan, nah ini cara memanage rasa takut dan harap kepada Allah. Yakunu roja'u wa khaufu wahidan sawaan. Ada juga yang mengatakan rasa harap dan rasa takutnya kepada Allah itu wahidan sawaan. Kalau bisa seimbang. Kenapa? Li alla yahmilahur roja'u alal amni min makrillah. Supaya rasa berharapnya kepada Allah, rasa harap tadi ya. Wah, Allah ini maha pengampun, Allah ini maha pengasih, Allah ini maha penyayang, dan seterusnya. Supaya rasanya, harapnya itu tidak membawa dia kepada rasa aman dari makar Allah. Makar Allah itu apa sih? Jadi makar itu jangan diterjemahkan makar sebagaimana yang kita pahami ya. Jadi makar Allah itu artinya adalah penundaan azab. Penundaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maksudnya begini. Kadang orang itu ada yang maksiat jalan. Taatnya nggak pernah. Tapi aman-aman saja. Hidupnya tentram, kemudian rezekinya lancar, keluarganya harmonis, dan seterusnya. Nah, kadang Allah Subhanahu wa taala tunda azab untuk orang-orang yang seperti ini sampai waktunya tepat. Sampai waktunya tepat. Istilahnya didiemin dulu. Ya, coba ya udah. Mau lihat mau sampai mana nih orang ini bisa ngerasa aman dari azabnya Allah. Ketika orang ini sudah benar-benar merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, baru Allah turunkan azab. Nah, itu yang namanya makar Allah. Jadi penundaan azab bagi orang yang berhak dapat azab sampai waktunya benar-benar tepat. Orang yang merasa aman dari penundaan azab Allah seperti ini orang yang sangat berbahaya. Wal khaufu 'alal ya'si min rahmatillahi. Dan juga jangan sampai rasa takutnya itu membawa dia kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak yang seperti itu ya. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadi putus asa. Dua hal ini, merasa aman dari azab Allah yang datang tiba-tiba dan rasa takut yang berlebihan sampai pada tingkat putus asa dari rahmat Allah, itu ujungnya sama. Muaranya sama. Apa itu? Dia bertahan di atas kemaksiatan. Dia bertahan di atas dosa. Seperti itu. Jadi, kalau ada orang yang dia kok bertahan di atas kemaksiatan, nah itu ada dua kemungkinan. Dia merasa aman dari makarnya Allah. Dia merasa aman dari azab Allah yang datang tiba-tiba, atau dia saking takutnya sudahlah, kadung saya nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga gara-gara itu. Kemudian kata beliau, wakilahuma qabihun muhlikun li sahibihi. Keduanya ini qabih, jelek, muhlikun, membinasakan li sahibihi, bagi pelakunya. Apa dua hal itu? Merasa aman dari azab Allah yang datang tiba-tiba, dan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak boleh terjadi ya, tidak boleh ada. Jadi kita harus bisa memanage bagaimana kita rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah itu seimbang. Baik. Itu tentang rasa takut dan rasa
harap. Kemudian selanjutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih al-usul as-salasah, penulis berkata, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala, dan dalilnya khasyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala tahsyauhum wakhsyawun, dan janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Nah, bedanya khauf sama khasyah ini apa? Nanti kita lihat. Kata beliau, ini masih kita membahas tentang ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hati. Al-khasyatu hiyal khaufu al-mabniyu 'alal ilmi bi 'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Jadi takutnya itu karena ilmu, itu namanya khasyah. Bi 'azamati, dengan keagungan man yakhshahu, orang atau oknum yang dia takuti, wa kamali sultanihi, dan sempurna kekuasaan yang dia takuti. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya siapa? Al-ulama'u, para ulama. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata yakhsha, tidak memakai kata Allah Subhanahu wa taala memakai kata yakhsha. Artinya apa? Ulama di sini dia takut kepada Allah tapi dibangun di atas ilmu. Jadi ulama kalau takut kepada Allah itu pakai ilmu. Ai al-ulama'u bi'azamatihi wa kamali sultanihi. Yaitu ulama-ulama yang tahu bi'azamatihi, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kamali sultanihi, dan sempurnanya kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya akhassu minal khaufi. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, khasyah itu lebih sempit atau lebih khusus maknanya daripada sekedar khauf. Nah, ini ajaibnya bahasa Arab ya, teman-teman. Kalau mungkin baru ngaji model seperti ini, ngaji kitab, ya mungkin kok kayaknya membosankan gitu, membosankan. Tapi keutamaan ngaji kitab dibandingkan dengan ngaji tematik, kenapa? Karena kita memperhatikan kalam ulama harfan biharfin, satu huruf demi satu huruf. Orang yang ngajinya terstruktur dari kitab para ulama, kemudian sehuruf demi sehuruf, itu nanti insya Allah pemahamannya lebih utuh. Pemahamannya lebih utuh. Dari sini kita bisa lihat tadi, ajaibnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya makna yang luar biasa. Khosyah sama khauf itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama takut. Tapi dalam bahasa Arab, khosyah ini maknanya lebih khusus daripada sekedar khauf. Kalau khauf takut saja, tapi kalau khosyah artinya takut yang dibangun di atas ilmu. Kemudian wayat tadi farqu bainahuma bil mithal. Maka perbedaan di antara khauf dan khosyah itu akan menjadi jelas dengan contoh. Nah, kemudian beliau ngasih contoh. Fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika amla fa hadza khaufun. Contohnya, kalau kamu itu takut sama orang, tapi kamu nggak tahu orang ini mampu mengalahkanmu atau enggak. Kita takut sama orang nih bisa ngalahin saya enggak? Ini orang ini lebih jago dari saya enggak? Istilahnya, ini orang ini punya kemampuan bela diri enggak gitu? Atau tidak? Fahada khaufun. Maka orang Arab nyebutnya itu khauf. Takut. Ya, khauf. Tapi faida khifta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaika. Tapi kalau kamu takut sama orang yang kamu tahu bahwasanya orang ini mampu ngalahin kamu, fahadihi khosyatun. Maka ini disebut khosyah sama orang Arab.
Kita takut nih ada orang nih. Nih orang ini bawa pedang, nih orang ini misalkan ahli bela diri dan sebagainya. Nah, rasa takut yang seperti itu disebut dengan khosyah. Ya. Jadi bisa menjadi jelas ya bedanya antara khosyah dengan khauf. Fa yuqalu fi aqsami ahkamil khosyati ma yuqalu fi aqsami ahkamil khaufi. Maka yuqalu fi aqsami ahkamil khosyah. Dikatakan, disebut pada bagian hukum-hukum khosyah, hal-hal atau apa saja yang dikatakan pada bagian hukum-hukum khauf. Artinya, khosyah itu pasti masuk di dalamnya khauf. Tapi khauf belum tentu khosyah. Nah, jadi, jelasnya khosyah itu lebih spesifik, lebih sempit, lebih khusus maknanya daripada sekedar khauf. Itu khosyah dan khauf. Bedanya di situ. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, dan dalil inabah kembali kepada Allah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu, dan kembalilah ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kepadanya, kepada Allah. Nah, sini ada kata-kata anibu, berserah dirilah. Ya, jadi ini mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah pernah ngaji kitab, tapi kami di ngaji ilmiah ini berusaha untuk menghadirkan kembali bagaimana pentingnya ngaji kitab harfan biharfin. Satu huruf demi satu huruf. Dibaca dari cover awal sampai cover akhir. Dibaca dari muka ke muka. Itu sangat penting ya. Sangat penting di mana sekarang orang dapat informasi begitu cepatnya, gitu kan. Kita di medsos ngaji ya paling 2 menit gitu kan. 2 menit nyimak potongan ceramah. Nah, itu ya taunya ya potongan ceramah saja. Tapi tentang bagaimana seutuhnya itu kurang. Bagaimana seutuhnya itu kurang. Jadi ini adalah salah satu komitmen kami. Salah satu komitmen kami untuk menghadirkan ngaji kitabnya para ulama. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengikuti dan mengambil faedah dari pengajian ini. Atau mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada yang juga yang lebih paham dari saya. Atau bahkan lebih alim dari saya. Ya. Bahkan lebih soleh dari saya. Tapi ini kita belajar bersama di sini. Baik, kita lanjutkan. Ibadah hati yang berikutnya adalah inabah. Apa itu inabah? Al-inabatu ar-ruju' ilallahi ta'ala. Inabah itu maksudnya adalah ar-ruju'u ilallahi ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wajtinabi maksiatihi. Inabah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Wahia qoribatun min makna taubah. Nah, inabah ini punya makna yang berdekatan dengan makna taubat. Jadi inabah dan taubat itu kadang diartikan sama. Kadang diartikan sama. Illa annaha araku minha lima tash'uru bihi minal i'timadi Allahi wal luju ilaihi. Akan tetapi ada juga yang membedakan. Apa itu bedanya? Annaha, bahwasanya inabah itu araku minha, lebih lembut, lebih dalam, lebih apa ya? Ya, lebih mendalam maknanya daripada taubat, daripada sekedar taubat. Kenapa? Lima tash'uru bihi minal i'timadi Allah. Karena hal-hal yang dirasakan dari inabah itu. Apa itu minal i'timadi Allah? Kalau orang disebut taubat, ya taubat. Tapi kalau disebut inabah, dia ada rasa al-i'timad Allah. Bersandar kepada Allah. Wal luju'i ilaihi. Dan juga al-luju'. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu illa lillahi ta'ala. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ada orang inabah taubat kepada selain Allah, itu nggak boleh. Ya, taubat kepada selain Allah.
Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan bertaubatlah, kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimu lah. Dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Ya, ini adalah ajakan dari Allah. Perintah, anibu, bertaubatlah kepada Rabb kalian, kembali. Allah ngajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kembali. Siapa yang kembali kepada Allah? Orang-orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita diajak untuk kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, itu cara kita kembali kepada Allah. Nah, kalau ada yang nanya, gimana cara kita kembali kepada Allah? Gampang sebenarnya. Tinggal apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang jauhi. Itu bentuk kita kembali kepada Allah. Kemudian kata beliau, wal muradu biqaulihi ta'ala wa aslimulah, dan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya, kepada Allah. Kalau dalam bahasa Arab, aslama yuslimu islaman, itu bisa diartikan berserah diri, bisa diartikan masuk Islam. Ya. Kalau pernah belajar tasrif, aslama yuslimu islaman wa maslaman fahuwa muslimun. Wadaka muslamun, aslim ini fil amr, aslim ini fil amr. Aslimu, kembalilah, atau juga bisa diartikan masuk Islamlah. Yang dimaksud di aslimulah ini dari ayat ini, masuk Islamlah, berserah dirilah, itu apa? Al-Islamu syar'iyyu. Yang dimaksud adalah Islam yang syar'i atau berserah diri yang syar'i. Apa itu? Wa huwal istislamu li ahkamillahi asyar'iyyati. Yaitu maksudnya adalah berserah diri, tunduk kepada hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i. Hukum Allah yang sifatnya syar'i. Karena hukum Allah itu kemarin ada dua. Hukum Allah yang sifatnya kauni dan hukum Allah yang sifatnya syar'i. Begitu juga Islam ini, berserah diri ini. Berserah diri ini juga ada dua jenisnya. Adalah Islam yang sifatnya kauni dan Islam yang sifatnya syar'i. Apa itu? Wa dzalika annal Islam lillahi ta'ala nau'an. Bahwasanya Islam berserah diri kepada Allah itu punya dua makna. Punya dua makna. Nah, ini penting. Al-awwalu, makna yang pertama adalah Islamun kauniyun. Berserah diri yang sifatnya kauni. Berserah diri yang sifatnya kauni. Itu apa? Wa huwal istislamu li hukmihil kauni. Tunduk berserah diri dengan hukum-hukum Allah al-kauni. Yang sifatnya kauniyah. Kauni itu yang berhubungan dengan alam semesta. Yang berhubungan dengan alam semesta. Wa hadza 'amun likulli man fis samawati wal ardi min mu'minin wa kafirin wa birrin wa fajirin. Dan berserah diri ini yang modelnya seperti ini, berserah diri yang sifatnya kauni ini amun, ini mencakup likulli man fis samawati wal ardi. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Min mu'minin wa kafirin, baik mukmin maupun kafir, wa birrin wa fajirin. Taat maupun fajir, ahli maksiat. La yumkinu li ahadin an yastakbiru anhu. Tidak mungkin bagi seorang pun untuk sombong, tidak tunduk kepada hukum Allah, atau tidak mungkin ada yang tidak tunduk kepada Islam kauni ini. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwasanya orang ini besok mati. Apakah orang ini bisa menghindar dari perintah Allah tadi? Nggak bisa. Allah perintahkan supaya orang ini besok sakit. Apa orang ini bisa menghindar dari perintah Allah? Tidak bisa. Allah perintahkan supaya si fulan minggu depan dapat uang 1 miliar, misalkan. Apakah mungkin si fulan ini menghindar dari dapat duit 1 miliar? Nggak bisa. Ini yang namanya Islam kauni. Nggak ada satu orang pun, bahkan nggak ada satu makhluk pun di dunia ini yang keluar dari ini. Nah, ini yang disebut dengan Islam kauni.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan hanya kepada Allah lah aslama, berserah diri. Siapa? Man fis samawati wal ardi, segala apa yang di langit dan di bumi. Tau'an wa karha, baik secara sukarela maupun terpaksa. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah. Kalau Allah tentukan demikian, maka dia pasti akan tunduk melakukan. Nah, itu namanya berserah diri secara kauni. Nah, ini tidak terpuji. Orang semua pasti seperti ini. Semua orang seperti ini. Bahkan semua makhluk seperti ini. Misalkan kita punya piaraan kucing gitu kan. Kucingnya besok mati gitu kan. Ya kita nggak bisa nolak. Kenapa? Karena sudah Allah perintahkan, naik kucing kamu besok mati. Nggak bisa nolak. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Itu Islam yang pertama. Asani, yang kedua, Islamun syar'iyyun. Islam yang sifatnya syar'i. Itu apa? Huwal istislamu li hukmihi syar'i. Yaitu tunduk berserah diri kepada Allah yang terhadap hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Sholat, zakat, puasa, bertauhid, masuk Islam, menutup aurat, jangan minum khamr, dan seterusnya. Itu namanya hukum-hukum syar'i. Wa hadza khassun biman qama bi ta'atihi minar rusuli watba'ihim bi ihsanin. Islam yang seperti ini khusus bagi orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Minar rusuli, baik dari kalangan para rasul, watba'ihim, maupun para pengikut mereka, bi ihsanin, dengan baik. Ini yang dimaksud. Jadi yang dimaksud wa aslimulah di ayat yang tadi, dan berserah dirilah kepada Allah, maksudnya ini. Masuk Islam yang Islamnya secara syar'i, bukan yang ini. Bukan yang jenis pertama. Karena kalau jenis pertama nggak ada orang yang bisa menolak. Nggak ada orang yang bisa menolak. Wa daliluhu fil Qur'ani katsirun wa minhu hadhil ayatul lati dzakarahal muallifu rahimahullah. Dalil dalam Al-Qur'an itu banyak tentang kewajiban kita berserah diri kepada Allah dengan hukum-hukum syar'inya. Bagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, di antara yang tadi ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ayo. Sekarang kita masuk ke isti'anah, minta pertolongan. Wah, ternyata di jam segini ya. Enggak apa-apa. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Sekarang minta pertolongan. Ternyata minta pertolongan itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Sebagaimana ayat yang biasa kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi, minta pertolongan, nasta'in itu bentuk ibadah. Loh kok hanya kepadamu? Boleh nggak kita minta tolong ke dokter misalkan kita sakit? Boleh nggak minta tolong ke tetangga misalkan istri kita mau melahirkan? Minta tolong ke Pak RT, ke tetangga? Boleh nggak? Nah, bagaimana menafsirkan ayat ini? Nah, kita lihat. Al-isti'anatu thalabul aun. Isti'anah maksudnya adalah thalabul aun. Minta pertolongan. Minta pertolongan wahya anwa'un. Ini ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Ada yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Artinya hanya boleh diminta kepada Allah. Ada yang boleh dilakukan kepada selain Allah. Bagaimana perinciannya? Kita simak. Al-awwalu, yang pertama adalah al-isti'anatu billahi. Minta pertolongan kepada Allah. Yaitu apa? Wahya al-isti'anatu al-mutadamminatu likamalidulli minal abdi li rabbih. Yaitu minta pertolongan yang berkonsekuensi atau mengandung likamalidulli minal abdi li rabbih. Karena sempurnanya rasa merendahkan diri dari seorang hamba kepada Rabb. Ini yang namanya minta pertolongan. Kita kenapa sih minta pertolongan kepada Allah? Karena kita meyakini bahwasanya Allah itu maha sempurna. Allah itu kita sempurna rasa rendah dirinya kepada Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidil amri ilaihi. Dan juga mengandung tafwidil amri ilaihi. Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah.
wa'tiqadi kifayatihi, dan meyakini kifayahnya Allah. Meyakini bahwasanya Allah lah yang maha mencukupkan semuanya. Fahadihi la takunu illa lillahi ta'ala. Dan yang seperti ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong yang bentuknya kayak gini, karena kita meyakini rendahnya diri kita menyerahkan semua urusan kita kepada kita meyakini bahwasanya yang kita minta tolong itu maha mencukupi, ini nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau minta tolongnya modelnya kayak gini. Bisa dipahami ya? Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kok bisa muncul kata hanya tuh dari mana? Gitu kan? Wa wajhul ikhtisasi, sisi pengkhususannya, muncul kata hanyanya itu dari mana? Annallaha ta'ala qaddamal ma'mula iyyaka. Karena Allah di sini mengedepankan makmul. Makmul itu ya yang dikenai amil, itu namanya makmul. Kalau dalam bahasa Arab begini, iyyaka ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Objek itu harusnya terletak setelah fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, kata kerja, bahasa gampang ya, kata kerja, kemudian pelaku, kemudian objek. Maf'ul bih itu objek. Kan urutan bahasa kan, kata kerja, kemudian pelaku, objek. Nah, di sini Allah kedepankan iyaka. Objeknya ditaruh di depan. Wa qaidatul lughatil lati nazala bihal Qur'anu, dan kaedah bahasa yang Al-Qur'an turun dengannya, itu kaedah bahasa Arab, anna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra wal ikhtisas. Bahwasanya menaruh di depan sesuatu yang harusnya ada di belakang itu memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi yang harusnya ditaruh di belakang kok ditaruh di depan dalam bahasa Arab itu memberikan faedah pengkhususan. Makanya muncul kata hanya kepadamu. Dari sisi situ. Wa ala hada yakunu sarfu hadha nau'i li ghairillah ta'ala syirkan mukhrijan anillah. Oleh karena itulah menyerahkan jenis minta pertolongan yang seperti tadi kepada selain Allah itu syirik dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ya. Ya Allahu ta'ala alam bisawab, sudah azan Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.